Eh, Habib mau tanya tentang masalah akikoh. Ini ada dua pertanyaan, Habib. Ya. Saya ini sudah tua, apakah tetap wajib akikoh? Terus yang kedua, mana yang didahulukan, korban atau akikoh, Habib? Ya, sudah. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Itu mewakili banyak pertanyaan ya. Dan jawabannya adalah akikah itu disunahkan kepada orang tua pada asal mulanya. Orang tua, ayah atau kakek ya. Jika dia itu mampu selama 40 hari dari kelahirannya, sunnah untuk dia itu melaksanakan akikah, karena kata Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Nah, ulama mentafsirkan dengan mengatakan bahwasanya menggadaikan di sini adalah kalau kita ingin mendapatkan kebaikannya, keberkahannya, syafaatnya anak tersebut untuk orang tua, maka hendaknya disyukuri nikmat anak itu dengan kita itu menyembelih seekor kambing kalau anak perempuan, 2 ekor kambing kalau anak laki-laki, ya kan? Nah, tapi kalau selama 40 hari ini dia tidak mampu, artinya tidak mampu ini, kemampuan itu diukur per hari ya. Jadi kalau seumpama hari itu dia punya uang yang cukup untuk dia gunakan menafkahi dirinya dan juga orang yang ditanggungnya. Lalu masih ada sisa uang itu, cukup untuk membeli 1 kambing atau 2 kambing seperti yang disebutkan, tergantung kepada anak yang dilahirkan, maka hukumnya sunnah dia itu untuk melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya, ya, dia meninggalkan sunnah itu, berarti dia makruh gitu. Nah, tapi kalau dia tidak mampu untuk melaksanakannya, tunggu, mungkin hari kedua mampu, tunggu, mungkin hari ketiga mampu, tunggu, mungkin hari 21 mampu, tunggu, mungkin hari 39 mampu, tunggu sampai hari 40 mampu. Ternyata nggak mampu juga, ya sudah, gugur. Tuntutan gugur sudah. Kalau mampu setelah itu, gugur kesunahan. Tapi masih tetap disunahkan. Tuntutan, kalau semua dia tidak mengerjakan makruh itu sudah gugur. Tapi tetap, sunnahnya masih tetap sunnah. Tapi tidak tuntut banget, enggak. Gitu. Nah, kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Nah, tapi kalau seumpama dia mau melaksanakannya, baik orang tua itu sendiri atau anak itu yang bersangkutan itu setelah dia itu besar, ya nggak apa-apa. Tetap dia dapatkan kesunahan melaksanakan akikah seperti yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jelas ya. Nah, jadi kalau seumpama dia tahu bahwasanya orang tuanya dulu belum mengakikahkan, ya sekarang akikahkan. Tidak terkait apakah dia itu yang bersangkutan itu masih muda, masih kecil atau sudah tua, nggak jadi masalah. Pokoknya setiap orang hendaknya berakikah. Nggak bisa 40 hari pertama, ya udah setelahnya. Setelahnya ketika ayahnya hidup atau ayahnya sudah meninggal, mau ayahnya melakukan atau dia sendiri yang melakukan. Nah, sementara kalau ditanyakan tadi, kalau seumpama terbentur antara mana yang lebih dahulukan akikah atau kurban, ya kalau seumpama dia tidak bisa melaksanakan dua-duanya, ya udah kita jadikan satu saja niatnya, ikut perkataan ulama yang membolehkan. Di antaranya yang membolehkan adalah Imam Romli dalam mazhab Syafi'i. Walaupun menurut Ibn Hajar itu nggak boleh, ya. Artinya kita ikut. Karena apa? Korban itu bisa jadi korban yang akan datang ini terakhir, nggak ada lagi korban, karena tahun depan kita sudah nggak dapat lagi. Misalnya, kita kan di dalam ibadah itu kita harus mempertimbangkan dan berkhayal seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika setiap kali dia akan sholat, seringkali beliau ketika akan sholat, beliau berpesan kepada sahabatnya, sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min igamatis shalah, wa tarassu, kata Nabi SAW. Sambil mengatakan, sallu salata muwaddi'. Gitu. Sallu salata muwaddi'. Gitu. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang mau meninggal. Gimana kalau kita mau meninggal? Salat kita pasti sempurna, pasti maksimal, karena kita tahu sebentar lagi kita meninggal. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam segala macam ibadah. Bisa jadi korban tahun ini adalah terakhir buat kita. Siapa yang berani bersumpah di antara kita? Semua yang hadir yang mendengarkan ini, bahwasanya tahun depan kita masih hidup. Siapa yang berani sumpah? Gak ada yang berani. Kalau sudah nggak ada yang berani, kenapa nggak dahulukan? Jangan mau kita ditipu-tipu sama setan itu yang suka nipu, sang penipu yang paling ulung itu. Ya, dengan nanti sampai kapan nanti? Kalau ada uangnya cukup untuk beli. Loh, ini nanti buat modal dan sebagainya, kan ada uang yang lainnya. Aset yang tidak penting kita tidak gunakan hanya untuk investasi masa datang. Belum tentu masa datang itu akan datang kepada kita dan kita menikmatinya.
gunakan, jual.